Ada suatu cerita dan saya sendiri yang mengalami. Ada seorang ibu, ini hidupnya ya jauh dari kata lebih, jauh dari kata kaya. Hidupnya ya sederhana, tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditakdir menjadi seorang ibu yang disiplin dalam beribadah, selalu konsisten dalam mengikuti setiap perjuangan, aktif dalam berdana blog. Menjelang wafatnya para bapak, para ibu, Rabu malam Kamis dibawa ke rumah sakit. Malam Kamis itu beliau bisa mujahadah dengan aura 17 sebanyak 3 kali. Kemudian paginya saya menyadari bersama saya beliau juga tatah fase, walaupun matanya ini sudah terpejam, tapi bibirnya masih fase melafalkan doa-doa. Ini bisa mujahadah dengan bilangan 37. Itu paginya, Pak Kamis pagi. Kemudian setengah 10 siang ini para bapak, ini matanya terus terpejam tapi bibirnya terus kumat kamit, terus membaca. Di tengah-tengah mujahadah beliau sadar, kemudian membuka matanya. Kemudian beliau berkata kepada saya waktu itu, Bin, kalau memanggil saya Bin gitu, Bin, aku lagi setengah laku mujahadah petang puluhan. Setelah itu minta dibaringkan kembali. Belum setengah jam sudah najak para bapak, para ibu. Begitu mudahnya Allah menjemputnya para bapak, para ibu. Saya yakin, beliau husnul khotimah. Beliau hidupnya ya biasa-biasa saja, tapi di akhir hayatnya dia hidupnya konsisten, selalu mengikuti perjuangan. Mujahadah kubro juga demikian. Mujahadah kubronya ya di sini. Itu kalau menjelang mujahadah kubro juga menabung dari hasil mengambil sayuran di belakang rumahnya dijual. Kalau ke Kedung Lo itu sebagian di caosne dalam Banyai pada waktu itu, Banyai Hajah Sofia. Bahkan tadi saya juga minta keterangan pada waktu pembebasan tanah di sini juga beliau juga mengikuti. Kemudian beliau wafat setelah beberapa tahun kemudian. Ini ada orang yang menggali kuburan, secara tidak sengaja ini tersenggol sehingga cempurinya itu kelihatan. Ternyata para bapak, para ibu, ini cempurinya masih utuh putih, bambunya juga masih seger, Pak. Ibu-ibu yang hidupnya sebab kekurangan
tapi tidak menghalangi dirinya untuk senantiasa sabar, tidak menghalangi dirinya untuk mengikuti setiap perjuangan, tidak menghalangi dirinya untuk hadir ke kubro pada waktu itu. Hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi karena kesabarannya, ketelatenannya, kekonsistenannya dalam mengikuti setiap langkah perjuangan ini diberi mahal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin kalau beliau tidak orang mulia, kalau menjelang wafatnya dia diberi kesempatan untuk sowan kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin kalau dia bukan orang yang mulia, kalau tubuhnya sekian tahun di bawah tanah masih utuh. Mari para hadirin hadirat sekalian, ini menjadi koreksi terhadap kita bersama. Bagaimana selama ini kita yang sudah diberi fasilitas materi dan lain sebagainya, badan yang sehat dan lain sebagainya, bagaimana ketika kita mengikuti perjuangan, usbuyahnya bagaimana, sehariannya bagaimana, rubusannya bagaimana, dan naboknya bagaimana. Satu, menarik rizki. Rizki ini banyak, ya rizki lahir, ya rizki batin, seperti yang tadi saya aturkan. Yang kedua, menolak bala, menjaga bala, membentengi bala yang akan datang kepada kita. 500 rupiah Bu Pak, ini bisa membentengi anak-anak panjenengan dari segala mara bahaya. Ibarat panjenengan ini mengisi dana box, itu panjenengan berkata kepada Allah, ya Allah, jagalah rumah tanggaku, jagalah anak-anakku ya Allah dari kemerosotan moral, jagalah hartaku ya Allah, jangan sampai hartaku tidak barokah ya Allah, jagalah umurku ya Allah, jangan sampai umurku tidak barokah ya Allah. Rp500 semakin besar, semakin tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan mau dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya mari para pengamal Wahidiyah, rumahnya yang belum terpasang dana box, mari usul, minta kepada imam jamaahnya, kepada panitia terdekatnya untuk dipasang dana boxnya. Jangan sampai hari berlalu tanpa kita mengisinya. Setiap hari ada 2 malaikat, satu mendoakan, ya Allah, gantikan, lipatkan orang yang hari ini rezekinya, orang yang mau bersedekah. Yang satu malaikat berkata, ya Allah, hancurkan orang yang hari ini yang tidak mau bersedekah. Itu setiap hari 2 malaikat itu berkata demikian. Alhamdulillah kata kita oleh Mbah Yai dibimbing agar terhindar dari itu. Kalaupun tidak ada, cukup ditiup. Maka mari sekali lagi, di rumahnya yang belum terpasang dana box, mari minta, kalaupun panitia belum ada, dibuat sendiri kaleng atau bagaimana, nanti setelah sebulan dikumpulkan, disetorkan. Manfaatnya besar sekali para bapak, para ibu, khususnya pada ahli-ahli kubur kita.